Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Pak Apa Agung. kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, perkenalkan saya Agung Setiono Wibowo dari calon guru penggerak Kabupaten Kota Waringin Barat angkatan 11. Hari ini saya ingin melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Perwanti SPDI yang berkaitan dengan supervisi kelas. Bu Perwanti, Ya, Pak. ada beberapa hal yang kemarin ingin disampaikan kepada saya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di kelas. Seperti itu ya Bu Pur ya. Memang Pak. ada permasalahan apa ya Bu Pur? Itu Pak, di dalam kelas itu kan ada kendala sedikit tentang pembelajaran. Ada anak-anak itu kan mendapatkan ketimpangan di nilai anak-anak, sehingga anak-anak itu pembelajarannya kurang maksimal di dalam kelas. Nah, setelah saya telusuri itu Pak, ada di situ siswa yang tingkat pemahamannya itu tinggi, ada tingkat pemahamannya itu yang sangat rendah sekali. Jadi kalau digabungkan itu mereka kalau belajar itu susah untuk cepat memahami apa yang sudah saya sampaikan gitu Pak. Oh gitu. Jadi ada beberapa anak yang Oke. memang memiliki keterampilan maupun kemampuan yang berbeda-beda dan akhirnya Bu Pur ini mendapatkan nilai yang memang tidak bisa setara gitu ya, akhirnya timpang tadi seperti disampaikan. Nah kira-kira dengan apa yang disampaikan ke saya ini, dengan beberapa hal tadi yang menjadi kebimbangan Bu Pur, sebenarnya memiliki tujuan apa sih Bu Pur untuk hal-hal yang tadi sudah disampaikan ke saya itu yang diinginkan Bu Pur itu seperti apa sih? Ya, pinginnya tuh dari saya nanti menentukan tujuan pembelajaran di dalam kelas itu pinginnya anak-anak tuh bisa tercapai keseluruhan Pak, keseluruhan. Jadi nggak cuma 1-2 anak saja yang bisa menangkap apa yang sudah saya jelaskan nanti di kelas. Pinginnya sih seperti itu. Jadi secara keseluruhan bisalah menangkap paling tidak 80% seperti itu. Kan namanya anak-anak itu kan kemampuannya juga berbeda-beda, dari minatnya, dari keterampilannya, dari keaktifannya juga kan seperti itu kan berbeda-beda. Pinginnya saya dengan saya berkonsultasi sama Bapak ini nanti akan membuat kelas saya itu bisa menjadikan anak-anak tuh senang dan terus pembelajaran juga maksimal gitu sih. Iya, bagus sekali tujuan Bu Pur berkaitan dengan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, kemudian Bu Pur dengan tadi mengatakan bahwa nilai ini kan timpang. Nah, Bu Pur tahu nggak kira-kira hal apa yang menyebabkan mereka kok bisa mendapatkan nilai yang seperti itu tuh? Ada yang si A ini mendapatkan segini, si B mendapatkan segini, keterampilan mereka berbeda. Nah, itu kira-kira Bu Pur mengetahui nggak yang menjadi penyebab dari apa yang Bu Pur resahkan tadi itu? Mungkin dari cara belajar, cara saya menyampaikan pembelajaran itu mungkin kurang tepat Pak. Terus kurangnya strategi yang menarik, sebenarnya strategi yang menarik. Terus karena itu minat dan bakatnya anak-anak kan beda. Oh mungkin anak-anak ini nggak suka, yang memiliki kemampuan yang rendah itu tidak suka nih dengan pembelajaran-pembelajaran yang eksak. Nah, saya nanti berusaha bagaimana sih memperbaiki itu semua agar anak-anak yang nggak suka itu jadi suka lagi, biar setara semuanya. Oke, sangat bagus. Tadi berkaitan dengan tujuan Bu Perwanti ingin melakukan sebuah hal yang berbeda tadi ya, supaya anak-anak belajar di kelas dengan senang dan pastinya apa yang ingin menjadi tujuan pembelajaran tadi tersampaikan dengan baik ke anak-anak. Nah, kemudian apa yang ingin dilakukan Bu Pur setelah tadi mengetahui dari apa yang menjadi penyebab. Nah, kemudian Bu Pur punya rencana apa sih nih untuk melakukan atau
perbaikan dari tujuan Bupur tadi itu ingin anak supaya seperti ini lebih senang, lebih menguasai praktiknya, lebih menguasai keterampilannya. Nah, Bupur ini punya rencana apa ini? Rencananya itu kan saya tuh ada strategi yang baru, Pak. Ya, Nah, ya strategi saya itu saya akan menggunakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. oke. Yang berdiferensiasi itu saya integrasikan nih Pak dengan pembelajaran yang tutor sebaya. Tutor sebaya itu yang nanti akan saya kelompok-kelompokkan dari siswa-siswanya itu. Nah, saya ambil dah salah satu siswa dari kelompok itu. Nah, saya ambilnya dari mana? Saya asesmen dulu, Pak. Asesmen dulu, setelah saya asesmen dapat kriteria-kriterianya, dapat nilai anak-anak tersebut, maka ada anak-anak yang saya jadikan tutor sebaya. Nah, setelah jadi tutor sebaya itu, maka nanti mereka nanti akan saya tentukan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuan siswanya, gaya belajarnya bagaimana, keterampilan dan keaktifan siswanya. Maka nanti itu saya akan sisipkanlah di dalam situ Pak konten-konten yang menarik, kayak PPT, video dan lain-lain sebagainya. Sehingga nanti metode pembelajarannya nanti secara diskusi, kelompok, tanya jawab dengan presentasi gitu Pak. Oh gitu, wah, sangat bagus sekali rencana yang nantinya menjadi strategi Bupur untuk menyesuaikan dengan apa yang tadi sudah menjadi tujuan Bupur. Nah, yang tadi salah satunya adalah ingin menggunakan strategi diferensiasi, di mana Bupur tadi juga sudah menyebutkan bahwa di awal anak ini mempunyai sesuatu hal yang berbeda-beda ini, dari gaya belajar, dari kemampuan maupun minat belajarnya, mereka memiliki yang berbeda-beda. Nah, saya yakin dengan nanti Bupur melaksanakan rencana aksinya nanti berkaitan dengan pembelajarannya, saya pastinya ingin juga nanti melihat di dalam pembelajaran Bupur, di mana saya juga ingin melihat juga perkembangan dari strategi yang tadi disampaikan oleh Bu Purwanti, dan pastinya apakah nanti dengan strategi tersebut, dengan penemuan atau ide Bu Purwanti ingin menyelesaikan dari permasalahannya terselesaikan dengan baik. Jadi nanti saya mohon izin juga Bu Pur, ingin masuk kelas Bupur hari ini juga. Nanti Bupur akan masuk di kelas berapa ini Bupur? Di kelas 10 farmasi Pak. Oh, di kelas 10 farmasi ya. Jadi nanti akan saya masuk di kelas Bupur, ingin juga di situ nanti saya ingin melihat dari Bupur menerapkan dari strategi yang ingin nanti diterapkan di dalam kelas 10 farmasi seperti itu ya Ibu. Nah, jadi apakah yang nantinya dari strategi ini ingin dilakukan Bupur di kelas tersebut, Bupur memiliki kekuatan apa ini yang nantinya ingin dari tujuan apa, kemudian dari maksud apa, dan yang nantinya pasti bisa menjadi tanggung jawab Bupur sebagai seorang guru di dalam pelajaran IPAS ya, Bupur yang mengajar IPAS. Ya, apa yang ingin yang nantinya ingin didapat Bupur gitu? Pinginnya dari strategi dan pembelajaran yang nanti saya akan lakukan di kelas itu Pak, saya pingin anak-anak nanti itu bisa menentukan, karena ini materinya adalah pengukuran dan kebetulan juga ini berkaitan dengan penghitung-hitungan, jadi mereka itu saya pinginnya untuk bisa mengelompokkan bagian-bagian dari alat ukur fisika itu ada apa saja, kan banyak alat ukur fisika itu Pak. Nah, terus mereka nanti bisa menjelaskan fungsi dari berbagai macam alat fisika itu. Nah, terutama yang saya tekankan di sini untuk pembelajaran yang awal ini adalah jangka sorong dan mikrometer skrup. Mereka bisa dari pembelajaran ini nanti bisa sih, oh sekalinya fungsi jangka sorong seperti ini, fungsi mikrometer skrup begini. Terus setelah itu setelah mengetahui fungsi, anak-anak nanti saya pinginnya bisa melakukan pengukurannya.
Nah, walaupun nanti dalam realnya itu kan saya tidak bisa memberikan secara nyata dari alat ukur tersebut, Pak. Iya. Nah, saya sampaikan nanti menggunakan video yang saya bilang Bapak tadi, video dengan PPT. Nah, walaupun dengan video dan PPT ini, saya yakin mereka nanti saya harus melakukan bisa mengukur menggunakan alat ukur jangka sorong, bahkan sampai bisa menghasilkan mendapatkan hasil pengukuran yang baik begitu. Oke, sangat bagus sekali dari tujuan Bu Purwanti, kemudian aksinya yang nanti menjadi rencana maupun strateginya mudah-mudahan berjalan dengan baik Bu Pur, dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik dan bermakna kepada murid dari hal yang menyenangkan, kemudian keterampilan yang baru dan mereka dapatkan dan pastinya bermanfaat di kehidupan mereka nanti. Seperti itu Bu Pur. Terima kasih. Jadi ini saya langsung nanti di jam Bu Pur akan masuk di kelas 10 farmasi. FKK ya, farmasi, untuk melakukan pendampingan ataupun supervisi nanti di kelas Bu Pur. Gitu ya Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa, tetap semangat. SMK BIM sehat. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, saya minta untuk satu orang memimpin doa terlebih dahulu. Mas Rizky, ayo dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada yang tidak masuk, Nak? Ada. Saya absen dulu ya. Adit. Ada Bu. Adit ada. Anin. Oke. Aura. Hadir. Wisya. Mana Wisya, Nak? Keterangannya? Masih tanpa keterangan? Oke. Dara. Baik, berarti hari ini alhamdulillah yang masuk lumayan banyak walaupun cuacanya hujan. Hanya satu Sima saja ya. Sima siapa Nak? Sisya. Oh, Sima ada ya? Oh, Sima ada. Masya Allah, maaf. Gak dianggap katanya Sima. Oke, hari ini. Tapi sebelum saya belajar hari ini karena cuacanya hujan pasti bawaannya masih bawaan bantal di rumah. Pinginnya mau bobo. Nah, saya mau ice breaking terlebih dahulu. Boleh? Berdiri dulu? Boleh. Saya cuma mengasih arahan tepuk 1. Nah, satu. Tepuk 2. Harus kanan kiri. Kalau tepuk 1 begini. Kalau tepuk 2 kanan kiri. Tepuk 3 berarti 1, 2, 3. Tepuk 4 1. Nah. Tepuk 5 berarti 1 2. Nah, oke? Bisa? Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Dia baru pemanasan loh, belum itunya. Tepuk 3. Tepuk 4. Ya. Bisa? Belum. Bisa, ayo. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, mulai ya. Oke ya, konsentrasi. Nanti kalau nggak konsentrasi, bagaimana kita mau belajar yang baik hari ini? Tepuk 3. Olive. Tepuk 1. Tepuk 5. Desi. Sekali lagi. Tepuk 3. 3. Loh, ibu kan nggak bilang tepuk.
Ayo, ayo, ibu kan nggak bilang tepung. Jadi kalau nggak bilang tepung maka berhenti. Ya, nggak ada tepungnya. Oke, sekali lagi. Tepuk 4. Tepuk 3. 5. Dia lagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah semangat? Sudah panas? Walaupun di. Oke. Besaran dalam fisika. Ya, besaran dalam fisika. Masih ingatkah ada berapa? Ada. Besaran dalam fisika ada berapa? Ada 2, benar Eca. Ada 2. Besarannya ada apa saja? Besaran pokok, ya, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu yang seperti apa? Oke, benar sekali Nabila. Besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu itu namanya besaran pokok. Kalau besaran turunan? Ya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Bisa? Bisa. Ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? Udah oke? Oke. Kalau sudah oke, kemarin karena sudah saya memberikan asesmen dan saya sudah mendapatkan hasil dari asesmen itu, maka hari ini saya ingin membuat yang namanya kalian berkelompok dengan tutor sebaya. Tutor sebaya itu tutornya teman-teman sendiri. Mungkin dengan penjelasan ibu ini tadi belum bisa memahami lebih dalam dari video yang sudah saya sampaikan, juga kelihatannya kurang juga mungkin. Nah, sekarang saya buat yang namanya tutor sebaya agar kalian lebih enak berinteraksinya. Jadi saya harap sekarang kalian bisa membentuk kelompok sesuai dengan tutor yang sudah saya bagikan kemarin. Boleh, silakan. Ayo. Ya, oke. Di sini biar temennya agak lebih leluasa. Ya. Pakai ini aja. Dilapisi. Ketemu dilapisi ini. 8. Kalau misalkan kalau enggak darah yang tukang nulis 16. Pakai pensil juga boleh. Boleh. Nanti kalau sudah siap, Bu, kelompok saya, Bu, duluan. Oke, silakan saya beri kesempatan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Diingat, tutornya tidak boleh untuk maju ke depan. Ya. Ini salam satu, ini salam kami di sini, Bu, bisa di sini. Yang paling dekat sama SS. Ya. Iya. Paling dekat sama SN. Ini 8, habis itu SN-nya yang sejajar sama SU, 3,5. Itu 16. Ya. Ini. Bisa langsung dikali sama ketinggiannya 0,01 mm. Terus tinggal dihasilin 8 ditambah 0,16 hasil dari sini. Terus hasilnya 8,16 mm. Oke, tepuk tangan buat Karin. 16 dikali 0,01, maka skala utama ditambah skala nonius, 8 ditambah 0,16 hasilnya 8,16. Sip. Bagaimana cara kerja? Oh, masih ada. Cara kerja alat ukur panjang yaitu jangka sorong dan mikrometer sekrup. Sekarang adakah yang bisa menyimpulkan apa sih pembelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini?
Ayo. Menghitung skala. Apa sih, Ma? Menghitung skala. Menghitung skala. Si Ma sekarang bisa menghitung skala. Skala apa, Nak? Skala utama dan skala nonius. Skala utama dan skala nonius pada? Jangka sorong dan mikro. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain. Apa sih yang bisa saya dapatin pagi hari ini? Belajar jangka sorong, mikrometer sekrup. Saya bisa apa? Ya, Dan? Bisa tahu kalau misalnya ngukur panjang atau kedua satu benda nggak cuma pakai meteran sama garis, bisa pakai jangka sorong sama mikrometer. Oke, siap. Ada yang lain lagi? Satu lagi. Satu lagi. Raisa, apa yang bisa didapatkan? Raisa hari ini bisa apa sih? Oh, Rizky. Nah, bisa apa? Karin, apa yang bisa didapatkan hari ini, Nak? Bisa menghitung kedalaman. Bisa menghitung kedalaman suatu benda. Baik. Oke, bukan begitu kedalaman. Kedalaman apa yang bisa Karin hitung? Kedalaman suatu benda. Apakah sumur bisa menggunakan jangka sorong? Oke. Nggak sama Sima bisa, kata Eka. Baik, itu yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Walaupun masih ada yang belum tepat, sebenarnya membacanya sudah pas, cuma perhitungan matematikanya saja. Jadi nanti lebih berlatih lagi untuk menghitung penjumlahan dalam bentuk desimal. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Benar. Oke, untuk minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya, maka kita akan membahas materi tentang alat ukur massa. Apa tadi alat ukur massa? Neraca. Nanti kita akan membahas tentang alat ukur massa, yaitu neraca Auhaus 4 lengan dan 3 lengan. Oke, karena pembelajarannya sudah habis, maka untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca hamdalah terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiono Wibowo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Barat. Hari ini saya melakukan kegiatan pasca observasi yang ditemani oleh Ibu Purwati, SPDI, dan Ibu pengajar praktek saya, Ibu Hafidhah SPD. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Pada saat kemarin sudah melakukan supervisi kelas. Apa kabar Bu Pur? Alhamdulillah, baik Pak Agung. Alhamdulillah, ya. Pada kesempatan hari ini saya ingin melakukan kegiatan pra observasi. Kemarin saya sudah masuk di kelas Bu Pur. Dari sesuatu hal yang kemarin menjadi permasalahan Bu Purwanti, dilakukan yang kemarin kita sudah melakukan di pra observasi, yaitu Bu Pur menyampaikan bahwa memiliki permasalahan di kelas, yaitu anak-anak memiliki atau mendapatkan nilai yang timpang, gitu ya Ibu. Iya Pak. Artinya Bu Pur menemukan sebuah permasalahan dan kemudian kemarin juga sudah menyampaikan tujuan bahwa anak biar mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang nantinya bisa mereka dapatkan secara merata gitu ya Bu. Artinya bahwa anak-anak ini di kegiatan kemarin dari supervisi yang saya lakukan, Bu Purwanti sudah melaksanakan supervisi kemarin dengan baik dan saya ikut di dalam kelas Bu Pur. Jadi dari tujuan dan aksi ataupun
kegiatan yang ingin dicapai oleh Bu Purwanti pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kemarin Bu Pur sudah melaksanakan hal apa yang menjadi tujuan dari Bu Purwanti. Nah, ini di pasca observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari Bu Purwanti kemarin pada saat saya melakukan supervisi. Apakah Bu Pur sudah melaksanakan aksi ataupun sebuah rencana aksi yang pada saat Bu Pur pertama kali melakukan observasi pra-observasi dengan saya sudah melaksanakan tujuannya ataupun tujuannya sudah tercapai, Bu Pur? Ya, alhamdulillah Pak. Setelah diobservasi dengan Bapak tadi, saya tujuannya alhamdulillah sudah tercapai keseluruhannya. Jadi anak-anak bisa tersampaikan semua apa yang sudah saya di rancangan pembelajaran yang sudah saya buat kemarin gitu. Ya, kemudian dari beberapa hal yang menjadi identifikasi masalah pada saat itu, Bu Pur menyampaikan bahwa identifikasi masalahnya anak-anak kurang memahami dari apa yang sudah disampaikan Bu Purwanti berkaitan dengan cara pembelajarannya. Artinya Bu Pur hanya memberikan model video. Ternyata ada beberapa anak yang menurut Ibu pada saat itu, pada saat diidentifikasi, dia tidak begitu senang melihat video gitu ya. Nah, apakah pada saat kemarin melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas 10 farmasi, Bu Purwanti sudah melaksanakan dari strategi yang Bu Purwanti sampaikan di pra observasi kemarin yang berkaitan dengan pembelajaran secara diferensiasi. Saya sudah melaksanakan Pak dengan baik. Kalau yang sudah pembelajaran yang sebelum kita lakukan ini kan tidak ada yang namanya penambahan penjelasan menggunakan PPT. Nah, saya tambahkan dengan penggunaan PPT sama tutor sebaya. Alhamdulillahnya antusias anak-anak itu lebih senang Pak. Terus apalagi pembelajarannya kan ini sistemnya eksak. Jadi mereka kalau tutor sebaya dengan teman sendiri itu lebih mudah memahaminya daripada saya yang menjelaskan ataupun walaupun dibantu dengan yang namanya video. Nah, kalau dengan teman sebaya itu kan dia lebih enak, oh begini caranya. Jadi antusias anak-anak untuk belajar itu alhamdulillah sudah sangat baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi Bu Purwanti sudah memberikan dari rencana atau dari sebuah strategi yang disampaikan ke saya. Kemarin sudah menemukan titik hasil yang sangat memuaskan, bahwa Bu Purwanti sudah mendapatkan hasil yang maksimal dari strategi yang sudah dicapai oleh Bu Purwanti. Kira-kira hambatan apa lagi yang pada saat pra observasi ini kan baru direncanakan ya? Nah, belum tahu juga karena menggunakan diferensiasi ini kan baru pertama. Nah, terus pada saat Ibu melaksanakan diferensiasi di kelas Ibu, pada saat pembelajaran kira-kira hambatan ataupun hal-hal yang memang masih menjadi pertanyaan Ibu? Ya, silakan Ibu. Hambatannya sih sebenarnya salah satunya adalah di saya. Mungkin kurang menguasai, tapi untuk anak-anak pun juga ada sih kendala tersendiri Pak. Mungkin anak-anak belum terlalu biasa dengan kita memberikan materi itu dijelaskan begitu terus,
Tapi ini ada gebrakan baru dengan cara berkelompok dan itu temennya sendiri. Nah, begitu. Jadi mereka mungkin agak terlalu santai mungkin seperti itu. Teman saya sendiri nih yang jadi pemateri atau yang jadi tutornya saya. Jadi kadang tuh mereka sebagai tutor itu juga mengeluhnya, Bu, anaknya ini kadang susah nih untuk diajari, gampang menyepelekan, kadang seperti itu aja sih Pak. Kalau yang saya temuin di kelasnya. Oh gitu. Jadi di pengembangannya kemarin yang Bu Purwanti sampaikan adanya tutor sebaya, apakah dari strategi Bu Purwanti sudah mendapatkan hasil yang sangat bagus dengan teman yang pada saat Bu Purwanti melaksanakan asesmen yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada teman yang lainnya, kemudian dijadikan seorang tutor di dalam sebuah kelompok, apakah itu sudah mendapatkan hasil yang maksimal atau belum? Alhamdulillahnya tadi saya sudah dari hasil presentasi anak-anak, dari hasil cara mereka mengerjakan LKPD, itu sudah banyak melakukan perubahan Pak. Dari yang tidak bisa menghitung menggunakan cara desimal, dia bisa sekarang menghitung cara desimal. Terus berani berpresentasi di depan, walaupun bukan tutornya langsung, tetapi teman-teman yang ada di satu kelompok itu berusaha untuk saya aja yang maju biar saya juga bisa daripada tutor yang sudah dipilih sama ibu, misalkan seperti itu. Nah, berarti dari tujuan Ibu melakukan percakapan coaching kemarin dengan saya, Ibu sudah mendapatkan hasilnya sekarang, dan kemudian dari beberapa hal yang kemarin menjadi strategi Bu Purwanti sendiri, sekarang sudah mendapatkan jawaban juga dari hal yang memang kemarin menjadi strategi pembelajaran Bu Purwanti, ingin melakukan sebuah strategi secara diferensiasi, dan alhamdulillahnya Bu Purwanti setelah melaksanakan kemarin di pembelajaran dengan teknik diferensiasi dan mendapatkan hasil yang maksimal dari beberapa hal yang sudah dilakukan sebelumnya seperti asesmen. Nah, sekarang refleksi apa ini yang bisa disampaikan Bu Purwanti berkaitan dengan hal yang kita laksanakan dari mulai pra kemarin pada saat Bu Purwanti menyampaikan permasalahannya kepada saya, kemudian kemarin juga sudah menuangkan dari rencana aksinya di kelas Bu Purwanti pada saat melakukan pembelajaran, dan sampai hari ini kita melakukan adanya pasca observasi yang pastinya ingin kita bicarakan berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan. Apa itu Bu? Kalau refleksi sih saya inginnya pembelajaran yang berdiferensiasi ini akan selalu, mungkin dalam pembelajaran saya akan selalu saya sisipkan Pak, karena pengembangannya untuk anak-anak itu bagus Pak, apalagi untuk strategi-strategi baru yang mungkin belum pernah saya laksanakan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Jadi pinginnya saya diferensiasi ini akan tetap saya sisipkan dalam setiap pembelajaran saya, walaupun nanti itu sistem strateginya secara kayak tadi tutor sebaya atau nanti berbasis masalah atau yang lainnya, tapi tetap saya kedepannya untuk pembelajaran ini diferensiasi lah nanti yang sering saya akan saya lakukan gitu Pak. Iya. Berarti itu termasuknya nanti akan dilaksanakan Bu Pur menjadi pengembangan diri gitu ya. Artinya Bu Pur akan melaksanakan beberapa variasi dalam pembelajarannya supaya bisa memberikan pembelajaran yang lebih maksimal kepada anak-anak di dalam kelas, tidak hanya yang kemarin sudah dilaksanakan, akan tetapi untuk selanjutnya Bu Purwanti akan melaksanakan perencanaan pembelajaran yang lebih bagus lagi, perencanaan ataupun persiapan di awal yang lebih bagus lagi seperti itu ya, supaya apa yang menjadi permasalahan selama ini berkaitan dengan nilai
ataupun keterampilan siswa yang kurang sudah bisa teratasi gitu ya Bu Pur Iya, ya. iya, Pak. Nah kemudian kira-kira untuk kedepannya lagi yang berkaitan dengan rencana pengembangan diri ini mau dilaksanakan kapan Bu? Rencana pengembangan diri ini ya akan saya laksanakan jika misalkan anak-anak itu mengalami kesulitan belajar kembali Pak. Rencana aksinya itu kan karena kita harus melaksanakan rencana aksi ini kan terlihat dari minat bakat anak, mungkin kan seperti itu kemampuannya. Nah, jadi itu akan tetap saya laksanakan agar mereka juga lebih maksimal untuk mencapai pembelajaran ini gitu loh Pak. Oh gitu. Ya. Terima kasih Bu Pur. Jadi apa yang menjadi tujuan awal Bu Purwanti menyampaikan permasalahannya kepada saya pada saat pembelajaran di kelas, kemudian Bu Pur sudah juga melaksanakan kemarin pembelajaran di dalam kelas dan saya ikut di dalam kelas tersebut. Bu Purwanti sudah memberikan hal yang terbaik juga kepada anak-anak dari diferensiasi, dari kontennya, dari prosesnya, dan dari diferensiasi produknya. Kemarin sudah sangat bagus sekali. Jadi mudah-mudahan pembelajaran Bu Purwanti untuk selanjutnya sudah semakin bagus, dari perencanaan yang lebih baik, dari persiapan yang lebih baik, dan dari strategi yang nantinya bisa menjadi penunjang dari tujuan pembelajaran Bu Purwanti. Seperti itu Ibu. Terima kasih dan mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.